warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana pembuatan kelas di aplikasi Google Classroom, di mana isi dari kelas itu adalah absensi atau daftar hadir siswa, materi, dan juga penugasan. Langsung saja. Pertama kita masuk ke Google Chrome. Kita ketik di sini adalah classroom ya. .google.com/h. Nah, ini tampilan awalnya. Kita boleh memilih bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Kalau kita sudah memiliki akun email, maka kita tinggal klik continue. Tapi kalau belum, kita pilih di sini untuk membuat email baru. Saya coba dengan menggunakan email Tambun Selatan, emailnya gs08tamsel@gmail.com. Saya continue. Nah, saya masih kosong. Ini pertanda saya belum memiliki kelas satupun. Saya akan buat bagaimana. Langkah pertama kita pilih sini create. Nah, create class. Tinggal saya centang di sini bahwa saya setuju. Nah, nama kelasnya misalkan saya buat matematika. Kelasnya misal matematika wajib. Kelas 12 MIPA 1. Nah, subjeknya di sini Seman 3 Tambun Selatan. Nah, roomnya kita kosongkan saja. Selanjutnya kita create. Kita tunggu beberapa saat. Ini terkait dengan jaringan. Nah, setelah kita buat jadi ini. Kelas kita adalah kelas matematika wajib untuk 12 MIPA 1. Temanya bisa kita ganti di sini. Select tema. Di sini ada general, ada English and history, math and science. Saya pilih math and science saja. Pilih tema ini. Kemudian kita select. Akan berubah tampilannya menjadi tema yang sudah kita miliki. Oke, sebelum kita membuat kelas, biasanya saya melakukan pengaturan di sini. Ya, pengaturannya yang saya buat kita tarik ke bawah, bahwa di stream, ya, di sini kan ada nanti ada 3, ada 4 stream, kemudian classwork, ada people, kemudian ada grade, ada penilaian. Nah, di stream atau di forum, ya, kalau bahasa Indonesia forum, saya bisa mengaturnya di sini. Apakah siswa bisa memposting dan memberikan komentar, atau hanya memberikan komentar saja, atau hanya guru yang memberikan posting dan komentar? Biasanya saya pilih ini saja. Siswa hanya kita perbolehkan untuk memberikan komentar tanpa bisa memposting. Kemudian kita save. Oke, sudah. Seperti yang saya sampaikan, ini pada stream ini, kolom stream, siswa hanya bisa memberikan komentar saja, tapi dia tidak bisa melakukan posting. Stream bahasa, kalau bagi yang menggunakan bahasa Indonesia, ini adalah forum. Ini classwork atau tugas kelas bagi bahasa Indonesia. People, ini adalah anggota kelas. Saya masih kosong siswanya, sementara teacher atau gurunya nama saya Tambun Selatan. Grade ini adalah untuk melakukan penilaian nantinya, masih kosong. Oke, Bapak Ibu, kita misalkan di forum ini bisa menampilkan informasi apapun, pengumuman dan lain sebagainya. Ya, fokus kita ini adalah di classwork. Nah, di classwork ini kita akan membuat
daftar hadir, materi, dan penugasan. Langkah pertama kita lakukan adalah create. Kita pilih topik. Nah, topik ini kita buat misalkan pertemuan 1. Pertemuan 1 dengan materi dimensi 3. Dimensi 3. Nah, ini topik. Atau kalau di komputer kita bisa anggap sebagai foldernya lah. Nah, di dalam folder ini nanti kita akan isi beberapa item. Nah, ini dimensi 3. Nah, kita akan create sekarang isi dari pertemuan 1. Apa saja? Pertama kita akan buat daftar hadir. Kita pilih question. Pilih question adalah pertanyaan. Kita pilih di sini misalkan tulisannya isilah daftar hadir berikut. Oke. Nah, di sini kita jangan pilih short answer. Tapi kita pilih adalah multiple choice, sehingga di bawah di sini akan ada muncul option. Kita pilih hadir. Kenapa kita tidak menambahkan option yang lain? Ya kalau dia sudah masuk berarti ya hadir, tidak perlu kita tambahkan izin atau sakit. Nah, instruksinya bisa kita tulis di sini, silahkan dipilih kehadiran di bawah, kehadiran di bawah ini. Oke, nah ini kita berikan nilai atau tidak. Kalau tidak, kita pilih di sini ungrade. Nah, kita kasih batas waktu. Kapan batas waktu mereka paling lambat mengisi daftar hadir ini? Kita pilih misalkan di sini tanggal 23, jamnya sampai jam 12 malam. Karena mungkin kita pertemuannya tanggal 23, jadi cukup 1 hari saja untuk absensinya. Nah, di sini topik ini masih no topik. Nah, kita masukkan ke folder pertemuan 1 dimensi 3. Oke, selesai. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalau kita mau langsung sampaikan ke siswa, ini tinggal kita ask. Tapi kalau misalkan kita belum akan menyampaikan ke siswa, ya cukup keluar di sini. Nanti sifatnya dia akan jadi draft. Nah, di sini akan jadi draft. Nah, kita mau pertanyakan ke siswa, pilih di sini edit. Nah, kita akan pertanyakan ini, asking. Berarti kalau sudah kita ask di sini, maka akan muncul di kolom classwork yang ada di siswa. Mereka sudah bisa melihat absensi yang harus diisi. Oke. Nah, langkah yang kedua, karena mereka sudah ada absensi, ya, ini isilah daftar hadir berikut. Ya, bisa kita edit juga. Ya, jangan istilah daftar hadir berikut deh sini. Absen pertemuan 1, ya. Pertemuan 1. Oke, kita save. Oke, selanjutnya sudah ada absensi, kita akan membuat materi. Kita create, pilih material. Di material, misalkan di sini materi titik garis dan bidang. Misalkan Bapak Ibu silakan pilihan. Nah, di sini tinggal tulis perintahnya. Pelajari lampiran berikut. Bapak Ibu silakan bikin yang lain. Kita akan tampilkan. Misalkan kita bikin. Nah, bisa kita pilih dari Google Drive, bisa linknya saja, atau bisa file, bisa YouTube. Sekarang kita file. File ini kita akan ambil dari komputer yang sudah kita siapkan, bisa dalam bentuk PowerPoint atau mungkin modul atau lainnya. Kita browsing, kita cari di mana kita menyimpan materi yang akan kita sampaikan. Ya, oke. Saya ada di sini. Nah, oke, ini dimensi 3 titik garis dan bidang. Saya open. Kemudian
saya akan tampil di sini. Kurang, bisa saya tambahkan video add di sini YouTube misalkan. Nah, tinggal saya cari di videonya di YouTube ini, misalkan titik garis dan bidang. Akan muncul nanti banyak video. Mohon video yang kita pilih harus kita pelajari terlebih dahulu, supaya apa? Supaya kita tahu apa yang ada dalam pembahasan yang ada dalam video ini. Misalkan ini sudah saya add. Oke, selesai. Berarti kita materi ada 2 yang harus dipelajari oleh siswa tentang titik garis dan bidang. Topiknya kita masukkan ke pertemuan 1. Kemudian kalau seandainya kita mau jadikan draft, silahkan kita klik sini. Tapi kalau kita posting ini, posting, nah gitu, posting. Oke, sudah ada 2. Ada 2, kita pindahkan ke bawah, markdown. Ada absensi pertemuan pertama, ada materi. Nah, selanjutnya sekarang kita akan buat penugasan. Penugasan bisa kita bikin menggunakan ini. Tulis namanya misalkan tugas 1. Tugas 1 ya. Nah, berdasarkan paparan yang ada, apa yang Anda pahami tentang titik garis dan bidang. Oke. Nah, kalau kita pilih question ini, jawabannya mereka siswa itu akan bisa langsung jawab sendiri, langsung ngetik di komputer ini. Ini nilainya berapa? Paling lambat dikumpulkan kapan? Kita berharap paling lambat setelah dari pertemuan, kan tanggal 23 pertemuannya, dikumpulkan hari 3 hari selanjutnya lah gitu kan. Ini tanggal 26 dikumpulkan, ini jam 12 malam. Topiknya letakkan di pertemuan 1. Kemudian bisa kita pertanyakan. Poinnya 100 ya. Oke. Sudah ada tugas 1. Sekarang tugas 2 bisa kita, anak itu tidak mengisi di di komputer, tidak ngetik di komputer, tapi untuk matematika biasanya banyak simbol, kemudian gambar yang tidak bisa dibuat di sini. Makanya kita perlu menggunakan tugas yang kedua. Kita menggunakan assignment. Nanti assignment ini dilakukan untuk soal-soal yang memang tidak bisa diketik di sini. Dia bisa dalam bentuk gambar. Siswa itu nanti memfoto hasil pekerjaan di buku tulis, kemudian diupload. Nah, soal misalkan, soalnya sebuah kubus ya, A B C D E F G H memiliki panjang rusuk ya 6 cm. Tentukan jarak titik A ke garis CD misalkan. Nah, ini tentunya kan harus ada gambar. Oke, mereka tidak bisa menjawabnya langsung ditulis tangan atau diketik di komputer ya. Mereka harus mengerjakan di buku tulis, kemudian diupload hasil fotonya. Ini poinnya sekian, due date-nya misalkan sama tadi tanggal 26. Ini jam 11. Topiknya masukkan ke sana. Masukkan topik 1. Kalau kita mau langsung ujikan assignment, tapi kalau misalnya enggak, kita pilih draft sini saja. Oke. Ini adalah satu folder ya. Folder terkait dengan materi 1 dimensi 3 tentang titik garis dan bidang. Kalau kita mau buat pertemuan 2, tinggal kita create di sini. Topik ya, topik lagi pertemuan 2 gitu kan.
pertemuan 2. Nah, isinya apa ya? Silahkan itu kan. Mau apa judulnya dilanjutkan. Dia nanti akan bentuknya kayak gini. Ya, kita pindahkan ke bawah. Maaf dan. Nah, gitu. Jadi kita sudah punya folder pertemuan 2, pertemuan 3, begitu seterusnya. Isinya ada absen, ada materi, ada tugas 1, tugas 2. Itu saja Bapak Ibu terkait dengan pembuatan kelas di aplikasi Google Classroom. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.